Berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Kalau kita lihat dari atas dulu, Mbak Puan Maharani terlihat cuek, salaman saja langsung berpaling dan menyapa Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat dari Pak Prabowo Subianto, wah, ngobrol sangat banyak sekali ya, dan bahkan juga minta foto. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang sih membahas pidato dari Pak Prabowo Subianto pada saat lalu itu memang keren-keren ya. Pada saat juga memberikan kehormatan kepada tamu-tamu undangan yang hadir, itu pun juga tidak memakai teks. Dan bahkan Pak Prabowo itu hafal semua tamu undangan dari pemimpin negara-negara tetangga. Itu sungguh keren sekali, tanpa menggunakan teks. Sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat dari presiden sebelumnya. Ya, tetapi inilah memang Pak Prabowo Subianto, selalu hafal dan juga detail. Dan bahkan juga yang cukup unik, Pak Prabowo itu tidak bisa melupakan jasa-jasa dari presiden-presiden sebelumnya. Dan bahkan di depan Presiden Joko Widodo langsung, Pak Prabowo Subianto bahkan memuji Ibu Megawati. Wow, ini sungguh wow sekali ya. Di tengah pelantikan baru beberapa jam tiba-tiba pidatonya berapi-api dan memuji Ibu Megawati. Dan cukup uniknya, bahkan Pak Prabowo mengkritik lah, jangan senang terhadap angka-angka statistik, dan bahkan juga jangan senang ketika Indonesia masuk G20 dan ekonomi 16 terbesar di dunia tetapi tidak melihat secara utuh. Nah, itu juga mengkritik siapa ya? Di tengah ada perbandingan G20, ekonomi 16 besar di dunia, tiba-tiba malah memuji Ibu Megawati. Ini sungguh di luar dugaan. Memang pidato kenegaraan Pak Prabowo Subianto setelah menjadi presiden. Nah, kalau kita lihat dari video di sini ya, terlihat Pak Prabowo Subianto bahkan berterus terang memuji Ibu Megawati. Di bawah kepemimpinan Ibu Megawati bisa memperbaiki ekonomi negara. Kurang lebih seperti itu. Berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Wow, bahkan juga terlihat memuji Ibu Megawati. Kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, bahkan Presiden Joko Widodo itu sangat bangga sekali loh, yaitu Indonesia masuk dalam presidensi G20. Dan bahkan Presiden Joko Widodo itu adalah kehormatan bagi Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat pada saat lalu, bahkan Presiden Pak Prabowo Subianto itu mengkritik setidaknya buat apa masuk G20, buat apa ekonomi 16 besar di dunia, tetapi tidak melihat keseluruhan. Ya, seperti gizi buruk lah, sekolah-sekolah juga pada rusak lah, dan lain sebagainya. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Nah, yang cukup unik, nah ini juga dikomentari oleh Hendro Satrio. Hilang sudah prestasi pencitraan 10 tahun, dihapus pidato Prabowo 1 jam saja. Bangga masuk G20, ekonomi ke-16 terbesar di dunia, padahal rakyat kita banyak yang miskin. Ya memang, pada saat lalu sungguh mengejutkan sekali ya. Dan menurut saya itu juga banyak menimbulkan pro dan kontra. Bahkan banyak yang melihat pidato dari Pak Prabowo Subianto itu adalah untuk mengkritik Presiden Joko Widodo. Ya, memang di pemerintahan Presiden Joko Widodo lah G20 masuk ke Indonesia, Indonesia masuk G20, dan bahkan juga ekonomi Indonesia 16 besar di dunia. Dan kita juga patut bangga. Tetapi pada saat lalu ya, Pak Prabowo bahkan mengkritik buat apa masuk 16 besar di dunia ekonominya tetapi banyak rakyat kita yang miskin dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan, wah, ada perbedaan sangat jelas sekali ya ketika Ibu Puan Maharani di sini menyambut presiden dan wakil presiden. Bahkan ketika Mbak Puan Maharani ini menyambut Presiden Pak Prabowo, presiden terpilih, terlihat sangat akrab sekali ya. Seharusnya itu lebih akrab dengan Gibran, karena Gibran kader PDIP ya.
mantan kader PDIP, tapi saat bersalaman terlihat sangat cuek sekali ya Mbak Puan Maharani. Kayaknya juga ya masih ada unek-unek di hati lah yang tidak mengenakan lah pada Pilpres yang lalu ya. Nah, bahkan dikomentari oleh Maudi Asmara, coba jelaskan perbedaannya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat dari atas dulu. Kalau kita lihat dari atas dulu, Mbak Puan Maharani terlihat cuek, salaman saja langsung berpaling dan menyapa Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat dari Pak Prabowo Subianto, wah, ngobrol sangat banyak sekali ya, dan bahkan juga minta foto. Ya, kalau komen pasti menjawabnya agak lain pastinya. Terlihat akrab, sangat berbeda sekali ketika Mbak Puan Maharani bertemu dan bersalaman dengan Gibran Rakabuming Raka, dan bahkan terlihat cuek. Ya, seperti itulah. Jadi Anda bisa membedakannya sendiri ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa? Dari petualang Gibra, legowo banget, pengkhianat tetaplah pengkhianat, senior and newbie. Perbedaannya Pak Anies di mana dan Pak Budiono kemana? Kan jam terbang beda, maklum lah. Ibarat kata baru memetik buah hasil tanaman ya. Fufafa nggak ada yang nanggapin meskipun dia wapres yang punya karisma karena kelakuan dia sendiri, pembegal konstitusi. Yang satu keliling, yang satu santai. Basra Anies bisa aja cuma gini doang. Perempuan memang susah menyembunyikan perasaannya, biarpun masalah politik. Moga aja ciut. Sebagai rakyat Indonesia, saya malu punya wapres seperti ini Pak Prabowo. Mohon dengan sangat Pak, ganti dengan Mbak Puan atau Pak Anies saja. Anies saya sangat membantu pekerjaan Bapak. Habis salaman Puan langsung buang muka. Ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat, wah di sini sudah mulai terang-terangan ya, bahkan mengkritik setidaknya G20 dan ekonomi 16 dunia, tetapi secara langsung bahkan di depan Presiden Joko Widodo memuji kepemimpinan Ibu Megawati. Ini juga sangat wow sekali dan di luar bayangan dari Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo tepatnya. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat puas dengan pujian asing, termasuk ketika Indonesia ada dalam bagian G20 dengan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat di gedung DPR MPR pada 20 Oktober. Kita merasa bangga bahwa kita terima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Jelasnya banyak warga Indonesia, kata Prabowo, ada di bawah garis kemiskinan. Kemudian anak-anak yang merupakan penerus bangsa juga tidak cukup gizi. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus ujarnya. Kita harus berani untuk melihat ini semua dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua, tegas Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut saya sangat keren sekali lah pidato dari Pak Prabowo Subianto, dan saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Prabowo dan juga Gibran menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024 hingga 2029 ya. Semoga saja Pak Prabowo dan juga Gibran itu sangat amanah sekali mengemban amanah masyarakat dan yang paling penting bisa membuat negara Indonesia bisa lebih maju ke depannya.